Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya kita semua sehat, amin. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Maret. Saya terlalu percaya Tuhan menyertai kita sampai hari ini, tidak kurang satu apapun. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau banyak memuji menyembah Tuhan di minggu yang terakhir ini. Dan kita mau bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu kekasih. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua perbuatan-Mu yang besar, ajaib, dahsyat, berkuasa. Kasih setiamu yang selalu ada dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu di minggu yang terakhir di bulan ini. Kami datang bawa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Untuk perbuatan-Mu yang ajaib, besar, dahsyat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mari urapi kami Roh Kudus dimanapun kami berada. Biarlah damai, ketenangan, sukacita daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Untuk kami bisa memuji, kami bisa bersyukur, kami bisa menyembah-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Satu hal rindu kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Mari nyanyikan buat Tuhan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesus ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Amin. Satu hal yang jadi hasratku, menyenang. Mari Bapak Ibu nyanyikan buat Tuhan. Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah-Mu. Amin Tuhan. Yesus Kau dambaanku,
sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau dambaan kami. Kami rindu untuk dipenuhi setiap saat. Ketika kami ada di hadirat-Mu, pengurapan-Mu ya Tuhan, memenuhi kami. Oh ralabasyakata karalabaya ralabasyaralaba. Terima kasih Tuhan, Engkau dambaan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami semua ada di hadirat-Mu. Oh ralabasyaka, untuk kami memuji. Mari nyanyikan. Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Amin Tuhan. Yesus Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Curahkan urapanmu Tuhan. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau dambaan hidupku Tuhan Yesus. Kami puji, kami sembah ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hormat syukur bagimu Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang layak dimuliakan. Sebab hanya Engkau Tuhan
shandara labo, shandara labaya rabo, shiri diri aralaba shada. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan, Engkau Allah yang setia, Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kami angkat kedua tangan kami nyanyikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan, berikan sorak-sorai buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Mari tepuk tangan, sorak-sorai buat Dia. Katakan haleluya. Kami percaya ya Tuhan, saat Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru. Jatuh kami Engkau angkat ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu, Bapa kekal selama-lamanya. Kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Bila Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap bersyukur. Apapun yang terjadi kami mau tetap bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, hei hei, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Kami bersukacita di hadirat-Mu Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekanti. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin saudara. Selamanya. Selamanya. Haleluya.
Amin, saudara. Saya percaya. Shalom saudara. Selama bertahun-tahun, gereja cenderung memandang generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, sebagai gereja masa depan, bukan gereja hari ini. Mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan. Tugas mereka adalah dipelihara kerohaniannya, dijaga agar tetap setia, dan menunggu sampai cukup umur untuk benar-benar dilibatkan. Namun perkembangan zaman memaksa gereja untuk meninjau ulang paradigma ini. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai generasi muda sebagai mitra penyelesai amanat agung. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda hari-hari ini mampu bersuara dan memengaruhi ruang publik, baik di gereja maupun di luar gereja. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir, muncul banyak akun media sosial yang dikelola anak-anak muda. Membagikan renungan, kesaksian, bahkan pembahasan teologis yang mendalam. Persekutuan doa daring dan komunitas rohani digital juga bertumbuh. Banyak diantaranya digagas oleh generasi muda. Mereka bukan lagi sekedar penonton, tetapi penggerak. Satu hal yang jelas, suara generasi muda diperhitungkan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatasi karyanya pada usia tertentu. Dalam perjanjian lama, Samuel masih sangat muda ketika dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan profetik kepada Imam Eli. Pada masa ketika firman Tuhan jarang, Allah justru memilih seorang anak muda untuk memulihkan suara kenabian. Kualifikasi utama bukanlah usia, melainkan kepekaan rohani. Kita juga menemukan kisah seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dalam rumah Naaman. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kuasa struktural, namun kesaksiannya membuka jalan bagi mujizat kesembuhan dan pengenalan akan Allah Israel di bangsa asing. Ia adalah contoh bahwa misi Allah seringkali dimulai dari keberanian sederhana seorang anak muda. Panggilan Yeremia pun terjadi saat ia masih muda. Ketika Yeremia beralasan, Tuhan, aku ini masih muda." Tuhan menjawab, "Janganlah katakan aku ini masih muda." Allah sendiri menegaskan otoritas panggilannya atas generasi muda. Gereja harus menyediakan ruang bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan melayani sekarang. Dalam perjanjian baru, Yesus menegur murid-muridnya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi deklarasi teologis bahwa anak-anak adalah bagian penuh dari komunitas kerajaan. Bahkan dalam Matius 18 ayat yang kelima, menerima seorang anak dalam nama Yesus berarti menerima dia sendiri. Ini menjadi dasar kuat bagi gereja untuk memberdayakan generasi muda dalam pelayanan. Nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 yang begitu akrab dalam tradisi Pentakostal menegaskan pencurahan roh atas semua manusia, terutama anak-anak dan teruna. 2 dari 3 kelompok yang disebut secara eksplisit adalah generasi muda. Pertanyaannya, apakah kita masih menunggu penggenapan itu di masa depan, atau justru sekarang sedang menyaksikannya hari ini? Jika gereja sungguh rindu menuntaskan amanat agung, maka perubahan paradigma mutlak diperlukan. Yang pertama, ubah paradigma dari konsumen menjadi kontributor. Anak muda bukan sekedar penerima program gereja. Mereka adalah rekan kerja dalam misi Allah. Sebagaimana pernah dikatakan, if you babysit the youth, you will get babies. If you lead the youth, you will have leaders. Generasi yang hanya dihibur akan tetap menjadi penonton. Namun generasi yang dipimpin dan dipercayai akan menjadi pemimpin. Kedua, berikan mereka kesempatan melayani sekarang. Jangan menunggu momen yang dianggap sempurna. Libatkan mereka dalam pelayanan nyata dengan pendampingan lintas generasi. Ya, mereka akan melakukan kesalahan, tetapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Gereja yang memberi ruang belajar akan melahirkan pekerja misi yang lebih cepat dan lebih siap. Yang ketiga, bangun pendidikan misional sejak dini. Sekolah minggu, remaja, dan youth ministry perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap anak dapat dipakai Allah dalam menyelesaikan amanat agung. Ini harus dipraktekkan dan bukan hanya sebatas teori. Anak-anak belajar bersaksi, berdoa bagi teman, terlibat dalam aksi kasih, bahkan memanfaatkan media digital untuk menjangkau jiwa. Kita hidup dalam era di mana batas geografis semakin kabur. Generasi muda adalah digital natives yang memiliki akses luas untuk bersaksi lintas kota dan lintas bangsa. Jika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka potensi misi yang terbuka jauh melampaui generasi sebelumnya.
Dalam semangat Pentakosta, gereja dipanggil untuk bergerak lintas generasi. Generasi muda bukan hanya pewaris gereja di masa depan, tetapi mitra pelayanan hari ini. Ketika mereka diberi visi yang menyala, mereka akan memberikan hidupnya bagi visi itu. Sudah waktunya kita berhenti berkata, tunggu sampai mereka dewasa. Justru melalui mereka, amanat agung dipercepat penyelesaiannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya Tuhan akan membawa kita dari kepada kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah, ada satu firman Tuhan saya rindu sharing untuk Bapak Ibu. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan ini. Saya percaya banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Tapi mari ada satu ayat yang rindu saya sharing untuk Bapak Ibu. Ya, dan saya percaya ayat ini, tokoh ini Bapak Ibu sudah mengerti, sudah tahu ceritanya. Tapi mari kita baca satu ayat ini dari
kitab Ayub. Nah, Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayat kelima dari Ayub 42. Kalau Bapak Ibu lihat ayat 42, pasal 42 itu luar biasa. Pemulihan Tuhan kerjakan, pemulihan yang luar biasa dalam diri dan keluarga daripada Ayub. Nah, ayat yang kelima, Ayub bilang ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, luar biasa. Satu pernyataan yang luar biasa dahsyat, wow, dari Ayub saat itu. Kehidupannya wow diuji luar biasa sama ya. Iblis datang diizinkan Tuhan untuk menguji, menguasai. Kalau Bapak Ibu baca pasal yang pertama, kedua, menguasai seluruh kepunyaannya. Tapi Tuhan bilang sama iblis, nyawanya janganlah kau ganggu. Karena apa? Itu nyawa manusia adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Wow, Ayub diproses luar biasa. Dia seorang yang saleh, orang yang jujur, orang yang tidak melakukan kejahatan. Tapi dia diizinkan untuk diuji. Tapi hasil daripada ujian Ayub luar biasa. Bapak Ibu boleh baca dari pasal pertama sampai pasal yang ke-42. Wow, dahsyat ini seorang Ayub. Dan saya percaya ujian Ayub itu luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sementara mengalami hal-hal ujian-ujian, proses-proses yang daripada Tuhan. Tapi ingat bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kalaupun kita diuji, firman Tuhan berkata tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalaupun kita dicobai, tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan selalu berikan kita kekuatan. Amin Bapak Ibu. Saudara, kalau saudara baca tentang Ayub ini, wow luar biasa. Tapi akhir daripada cerita seorang Ayub, dia mengalami pemulihan 2 kali lipat. Luar biasa dahsyat. Ada berapa banyak yang rindu pemulihan terjadi dalam hidup kita. Pribadi kita, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, rumah tangga kita. Saya percaya semua kita mengalami sebuah pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Amin Bapak Ibu, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang akan melihat dan orang bertanya-tanya dan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, di ayat ini luar biasa. Walaupun Ayub diuji luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ceritanya, istrinya sekalipun. Wah, istrinya sampai katakan kutukilah Allah. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tetap datang, dia tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan akhirnya dia dipulihkan. Keluarga dipulihkan. Kenapa? Ayat ini dia katakan. Hanya dari kata orang, dari kata sahabat-sahabatnya, teman-temannya, aku mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Bapak Ibu, kita perlu mengalami hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin. Mungkin kita dengar banyak macam terjadi, tapi mari berusaha untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya sangat percaya ketika kita kembali kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, disitulah ada pernyataan bahwa Tuhan Yesus luar biasa baik buat Bapak, Ibu, dan saya. Ada berapa banyak yang rindu hari-hari ini minta dipulihkan. Teristimewa pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Ayub katakan, tetap sekarang mataku sendiri memandang Engkau ya Tuhan. Seperti itu. Mata Ayub memandang kepada Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Apa yang dia perkatakan semua dicabut dan dia berkata Tuhan Yesus luar biasa. Allah luar biasa. Dan saya percaya, mari Bapak Ibu kasih, kembalilah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan keadaan kita. Pandang Tuhan.
Di sanalah Tuhan akan melihat kita dan Tuhan akan memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Haleluya. Angkat tangan kita, ada satu pujian. Mari kita naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau terus memandang kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami memandang Engkau, Engkau juga memandang kepada kami. Oh ralabasya katakan, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Kau lihat anak-anakmu yang sementara mengangkat tangan bagimu. Mereka rindu untuk dipulihkan. Untuk kembali lagi hubungan dipulihkan dengan Engkau ya Tuhan. Hubungan pribadi. Kasih mula-mula kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lagi katakan pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari angkat kedua tangan kita bilang buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan bagi-Mu. Sekarang mata mereka memandang kepadamu ya Tuhan. Mungkin mereka sementara mengalami proses yang luar biasa. Tapi kami percaya ketika kami mengalami proses, maka hasilnya perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin ada yang sakit. Tuhan sembuhkan. Mereka angkat tangan bagimu. Mereka rindu kesembuhan yang daripada Tuhan. Mungkin ada dalam persoalan masalah keluarga. Masalah apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Anak-anakmu sementara mengangkat tangan kepadamu. Dan kami percaya Tuhan Engkau memandang. Mereka sementara memandang kepadamu. Kuasa-Mu turun memenuhi mereka. Membangkitkan semangat mereka kembali lagi. Memulihkan keadaan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sungguh baik buat kami. Dimanapun kami berada, kuasa-Mu menyertai kami semua. Kuasa-Mu melawat kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Selama-lamanya dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau harapan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih. Kami saat ini sebelum kami mau menerima berkat yang daripadamu, kami mau berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Kami mohon perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini dimanapun Tuhan utus hamba-Mu. Penyertaan-Mu sempurna untuk hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapak, kami juga menyerahkan doa bagi gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Welir Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga besar. Penyertaan-Mu juga sempurna untuk hamba-Mu ini, dimanapun Tuhan pakai, Tuhan utus. Kami mohon Tuhan kekuatan, kesehatan, pengurapan yang baru setiap saat untuk hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu di tempat ini beserta dengan keluarga, beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga menyertai kami. Bawa kami Tuhan untuk terus masuk dalam rencana-Mu. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik bagi bangsa dan negara kami. Indonesia yang kami kasih. Kami melepaskan berkat bagi Indonesia. Aman, damai, sejahtera bagi Indonesia. Teristimewa Tuhan berkati Indonesia, pemerintahan kami ya Tuhan. Pak Prabowo dan Pak Gibran. Hikmat Tuhan bagi kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk memerintah bangsa Indonesia. Hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya. Indonesia aman dalam perlindungan-Mu. Bersama-sama Tuhan. Dengan para legislatif eksekutif. Tuhan sertai mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan. Lepaskan berkat bagi Indonesia, daerah-daerah yang mengalami bencana. Kami tahu Engkau ada di sana juga Tuhan. Berikan kekuatan, hibur, Roh Kudus hibur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, Tuhan akan pakai generasi Yeremia. Tuhan sertai pimpin mereka dimanapun Tuhan utus mereka. Di tempat-tempat pekerjaan, usaha, tempat-tempat kuliah, Tuhan juga menyertai mereka. Bapa di surga terima kasih. Saat ini juga kami mau berdoa bagi anak-anak-Mu mungkin yang akan memberikan persembahan lewat rekening yang ada Tuhan. Kami berdoa minta Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang memberi. Berkat berlimpah-limpah bagi mereka. Diberkatilah mereka yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak, terpuji nama-Mu Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap menerima berkat yang daripadamu. Mari Bapak Ibu kasih, angkat tangan lalu terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu kekasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.